Video ini lanjutan dari video kemarin cuy. So, mari kita langsung mulai aja. Ketika diminta Erakino untuk memberikan informasi tentang Takuto Ira, Atu malah menanggapi dengan cerita panjang lebar penuh pujian dan kenangan manis tentang sang raja kehancuran. Ia mengisahkan momen-momen pribadi, seperti ketika Takuto mengucapkan kata-kata yang membuat kesetiaannya melonjak. Setiap kali Erakino mencoba memotong pembicaraan, Atu justru semakin larut dalam monolog penuh rasa cinta, membuat sang penyihir frustrasi dan akhirnya berteriak menghentikannya. Alih-alih memberikan data strategis, Atu memanfaatkan kesempatan untuk terus menegaskan betapa berharganya Takuto baginya, bahkan menyebut hubungan mereka kini sebagai sepasang kekasih yang dipisahkan takdir, meski berada di kubu berlawanan. Hal ini membuat Erakino geram, tak mengerti bagaimana Atu masih bisa berbicara dengan nada mesra setelah berpindah pihak. Soalina, Sain yang duduk di samping Erakino, mencoba mengambil alih percakapan dengan pertanyaan yang lebih langsung. Apakah Takuto masih hidup? Atu menjawab tegas bahwa Takuto pasti hidup, berubah dari nada bercanda menjadi serius penuh keyakinan. Ia tak memberikan bukti atau penjelasan logis, hanya menyatakan bahwa keyakinannya murni. Karena orang yang sedang dibahas adalah Ira Takuto sama. Erakino mencoba menekan Atu dengan mengingatkannya bahwa ia sendiri yang menusuk jantung Takuto dan melihatnya terbakar hingga abu, tetapi Atu tetap yakin. Sistem memaksanya berkata jujur, sehingga keyakinan ini bukan kebohongan, meskipun sepenuhnya subjektif. Atu bahkan mengaku tidak tahu bagaimana Takuto bisa selamat, namun menegaskan tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun dari sekutunya yang sekarang. Percakapan yang seharusnya menghasilkan informasi penting berubah menjadi sesi curhat penuh romansa sepihak. Erakino menyadari rencananya memanfaatkan Atu telah gagal total karena yang ia dapat hanyalah seorang gadis yang kini terbebas dari perannya sebagai pahlawan dan pengikut Minogra, namun tetap gila-gilaan mencintai Takuto Ira. Gampangnya cuy, meskipun Atu sudah dicuci otak oleh Erakino, dan juga meskipun Atu sudah sadar bahwa dia sekarang sudah menjadi hero unit dari player Erakino, namun Erakino tidak bisa merubah atau menghapuskan perasaan cinta sejati dari hero Atu tepat kepada rajanya. Karena menurutnya, perasaan cinta dari Atu adalah perasaan cinta murni, yang bahkan sistem game master pun tak sanggup untuk menghapuskannya. Di momen itulah, Soalina mencoba menarik Atu kembali ke realitas dengan cara menyinggung sebuah kemungkinan bahwa Takuto sebenarnya telah tewas. Namun, bukannya terpancing emosi atau ragu, Atu justru membalikkan pertanyaan dengan dingin. Mengapa mereka repot-repot memanggilnya jika Takuto benar-benar sudah mati? Menurut logikanya, bila Raja Kehancuran telah tiada, mereka seharusnya bisa mengatur kekaisaran tanpa rintangan, berarti menggunakan kemampuan licik mereka untuk mengamankan kemenangan dan membiarkannya tetap terperangkap selamanya sebagai boneka tanpa kesadaran. Perkataan Atu mengenai situasi mereka membuat ketiga lawannya terdiam, sadar bahwa ucapannya benar adanya. Suasana menjadi tegang saat Atu melanjutkan dengan mengungkap informasi penting. Di dalam dunia Eternal Nations, kematian seorang komandan berarti kehancuran total kerajaannya. Fakta bahwa Minogra masih berdiri menjadi bukti mutlak bahwa Takuto masih hidup. Pernyataan itu mengejutkan Erakino dan kedua Sain, meskipun sebagian dari mereka sudah menduga hal tersebut, namun tidak pernah mendengar konfirmasi pasti. Tak lama setelah memberi fakta yang mengguncang itu, Atu kembali larut dalam pernyataan cintanya, dengan dramatis memanggil Takuto dan mengaku merindukannya. Setelah itu, ia menatap tajam ke arah sekutu yang memaksanya berpihak, dan menanyakan secara langsung apa rencana mereka menghadapi pria yang takdirnya adalah membawa kehancuran dunia. Erakino mencoba menegaskan bahwa mereka tidak boleh kalah, bahkan jika Takuto memang masih hidup. Namun, Atu menanggapinya dengan nada santai namun menusuk. Mereka sebaiknya menyerah saja. Ia menawarkan diri untuk memohon pada Takuto agar mengampuni nyawa mereka, dengan keyakinan penuh bahwa permintaannya pasti akan dikabulkan karena dirinya adalah orang yang Takuto sayangi. Keyakinan itu tidak hanya mutlak, tetapi juga dibungkus dengan kepercayaan bahwa Takuto akan mengalahkan mereka tanpa kesulitan, datang menyelamatkannya, dan tidak akan menyimpan dendam atas serangan yang pernah ia lakukan padanya. Sikap percaya diri Atu yang tak tergoyahkan ini membuat ketiga wanita di hadapannya merasa muak
dan juga merasa tertekan. Mereka sadar sedang berhadapan dengan seseorang yang benar-benar mengerikan, yaitu berhadapan dengan Raja Kehancuran, Ira Takuto sama. Percakapan memanas ketika Erakino, yang sudah muak dengan keyakinan Atu terhadap Takuto, mulai menyerang dengan kata-kata paling tajam yang bisa ia lontarkan. Ia menertawakan Atu sebagai pengkhianat yang mungkin sudah dibenci oleh Raja Kehancuran, bahkan menyindir bahwa Takuto mungkin sudah menemukan wanita lain dan meninggalkan Atu selamanya. Sindiran itu dimaksudkan untuk menghancurkan rasa percaya diri Atu. Namun Atu hanya tertawa ringan. Dengan nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa Takuto adalah sosok yang selalu baik, memahami dirinya sepenuhnya, dan menerima segala kelebihan maupun kekurangannya. Ia yakin bahwa pada akhirnya Takuto akan memeluknya kembali dan menyapanya dengan kata-kata manis penuh kekhawatiran. Tidak ada ucapan yang bisa menggoyahkan keyakinannya akan cinta dan kesetiaan Takuto. Erakino, frustasi mendengar penggambaran itu, meledak dan menuduh Atu hidup di dunia fantasi seperti cerita telenovela. Ia menendang meja dengan kekuatan luar biasa hingga hampir menembus langit-langit, tetapi Atu dengan santai menghentikannya menggunakan tentakelnya. Justru Atu terlihat tersipu saat menyadari Erakino menyebut Takuto sebagai pacarnya, meski ia buru-buru mengoreksi bahwa mereka belum berpacaran. Hanya ia berharap suatu hari hubungan itu akan menjadi kenyataan. Kedua wanita itu sama-sama memerah, tapi untuk alasan berbeda. Atu karena malu, Erakino karena marah. Kata-kata Atu tepat sasaran. Lenea dan Parasan harus mengakui bahwa mereka selalu berada satu langkah di belakang. Dalam ketegangan itu, Atu menyatakan keyakinan mutlak bahwa dirinya akan diampuni oleh Takuto, sementara ketiga wanita di depannya akan dibinasakan tanpa ragu. Ia memperingatkan bahwa mereka sedang menghadapi sosok yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka sadari, Raja Kehancuran Takuto Ira. Saat itu, Fenne yang sejak awal diam, akhirnya berbicara, menanyakan apakah Takuto memiliki kemampuan khusus atau bawahan yang bisa menjadi penyebab masalah mereka. Setelah jeda singkat, Atu menyebut satu nama dengan nada jijik. Gleeful Spin Dr. Vittorio, seorang pahlawan ahli menyebarkan kekacauan dan disinformasi di negeri musuh. Vittorio adalah hero unit terkuat di seluruh dunia game Eternal Nations. Atu mengaku membencinya lebih dari siapapun. Meski begitu, ia meragukan Vittorio sudah terlibat saat ini, meski kemungkinan itu tetap ada. Mendapatkan nama itu menjadi satu-satunya kemajuan nyata dalam interogasi tersebut. Fenne bertanya lagi, dan Atu menjanjikan akan memberikan beberapa informasi penting sambil menilai mereka terlalu optimis dan ceroboh. Ia menjabarkan bahwa ketidaktahuan mereka mencakup banyak hal di luar fitur dasar Eternal Nations, mulai dari kekuatan militer Minogra yang pesat karena pasokan koin emas dari pasukan iblis Brave Questers, aliansi dengan Von Caven yang memberi senjata api, hingga keberadaan saudari kembar yang melepaskan teror di malam purnama. Semua ini adalah bara api yang siap meledak, bahkan jika Takuto mati. Atu lalu menegaskan satu hal, serangan yang mereka alami dilakukan dengan cara yang belum mereka pahami, sehingga mereka harus siap meragukan segalanya dan selalu berjaga. Ia memerintahkan mereka untuk tidak menjauhinya, karena pertempuran bisa terjadi kapan saja. Fenne setuju akan pentingnya kewaspadaan, lalu bertanya mengapa jika Takuto masih hidup, ia bergerak secara sembunyi-sembunyi. Tanpa ragu, Atu menjawab bahwa 99% alasannya adalah untuk menyelamatkannya. Jawaban itu membuat semua orang menghela napas lelah, menyadari percakapan akan kembali melantur ke pengakuan cintanya. Erakino mencemoohnya sebagai putri dalam kesulitan yang menunggu pangerannya datang. Atu membalas dengan santai bahwa konsep itu sudah ketinggalan zaman, memancing protes dari Erakino bahwa mereka hidup di dunia fantasi, bukan dunia modern. Meskipun Atu selalu menambahkan biasnya, sebagian dari ucapannya masuk akal, kemungkinan besar Takuto masih hidup dan sedang bergerak untuk mencarinya. Fakta itu berarti mereka harus berasumsi bahwa Raja Kehancuran memang sedang membidik mereka, bahkan mungkin telah menemukan cara untuk menekan kemampuan pamungkas mereka. Ketika keheningan menyelimuti ruangan, Atu kembali berbicara. Ia menyatakan bahwa Takuto sebenarnya hanyalah manusia biasa tanpa kekuatan fisik istimewa.
selain otoritasnya sebagai komandan Eternal Nations. Namun, justru karena itulah ia berbahaya. Takuto mampu melakukan hal-hal mustahil yang tak masuk akal bagi manusia normal. Ia adalah sebuah anomali, dan semua tindakannya diarahkan untuk merebut kembali dirinya, atau untuk dapat merebut kembali Atu. Kesimpulannya, sesuai dengan kata-kata Atu, Takuto tidak punya power aneh-aneh. Dia cuma manusia biasa doang yang punya kemampuan unit commander dari game Eternal Nations, yaitu kemampuan perfect imitation. Tapi otak dari Takuto jauh lebih hebat daripada superkomputer atau daripada server game itu sendiri. Jadi mencoba mencari masalah dengan Takuto yang hanya manusia biasa, artinya sama saja cari mati. Setelah mengatakan itu, Atu bersandar santai di sofa, seolah semua sudah jelas, membuat Erakino menggerutu bahwa mereka tidak mendapatkan informasi berharga darinya. Tapi Atu menegaskan bahwa ia telah memberi satu nasihat terpenting untuk bertahan hidup, menyerah sebelum terlambat. Setelah itu, setiap pertanyaan lanjutan yang dilontarkan hanya berakhir dengan Atu kembali menceritakan kisah cintanya kepada Takuto, membuang waktu semua orang, kecuali dirinya sendiri yang tampak sangat puas. Bab 3, yang judulnya Kebangkitan udah selesai cuy. Mulai dari sini, mari kita masuk menuju ke dalam topik pembahasan dari bab yang keempat. Judul dari bab keempat adalah A Fish in Troubled Waters, atau Ikan di Kolam yang Kotor, di mana rangkuman ceritanya adalah sebagai berikut. Sebagai sebuah negara baru yang terletak di wilayah paling selatan benua Hydragia, negeri suci Lenea, secara geografis terhubung dengan benua gelap. Akses perdagangan dengan negara-negara di benua gelap memang mudah, namun bersamaan dengan itu muncul pula sengketa wilayah yang tak terelakkan. Dalam situasi seperti itu, konflik mendadak menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Tak lama setelah masa kacau pasca berdirinya negeri baru mereka, banjir petisi berdatangan dari berbagai pemukiman di bawah yurisdiksi Lenea. Yang paling mendesak adalah laporan tentang kemunculan monster-monster aneh di wilayah dekat benua gelap. Laporan pertama datang dari seorang pedagang keliling yang menemukan makhluk tersebut di dekat gerbang menuju benua gelap. Meski informasinya belum terverifikasi, laporan itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk tersebut berpotensi menjadi ancaman mematikan bagi rakyat Lenea. Saat Lenea tengah sibuk dengan urusan politik dan pendirian negara, High Paladin ini berinisiatif mengumpulkan para paladin dan prajurit yang tersedia untuk membentuk pasukan penumpasan. Namun di perbatasan, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Abominasi raksasa yang tampak seperti keluar dari neraka sebagaimana digambarkan dalam kitab suci mereka. Yang artinya, pertarungan melawan mereka memerlukan kesiapan untuk mati. Di tengah situasi itu, mereka bertemu dengan pasukan Von Caven yang mengaku datang untuk melenyapkan monster dan mengamankan perbatasan. Namun, kerjasama tak mudah diwujudkan. Perwakilan Von Caven, seorang pemuda bernama Pepe, bersikeras ingin membuat kesepakatan langsung, bahkan sampai menawarkan pembentukan hubungan diplomatik di tempat. Sang High Paladin menolak tegas karena tidak memiliki wewenang dan khawatir akan konsekuensi politiknya. Meski demikian, ancaman monster lebih mendesak daripada urusan diplomasi. Pasukan Lenea mulai kelelahan, sementara wilayah perbatasan terlalu luas untuk dijaga sendiri. Kerjasama dengan Von Caven akan meningkatkan peluang keberhasilan. Apalagi, Von Caven memiliki senjata aneh berbentuk tongkat yang dapat menembakkan batu kecil dengan suara ledakan. Kemungkinan sebuah alat sihir atau teknologi militer khusus. Namun tetap saja, Sang High Paladin tidak mengerti mengapa sebuah unit militer sebaik itu dipimpin oleh seorang anak laki-laki yang terlalu akrab dan santai seperti Pepe. Sebagai kapten pasukan penumpas monster, ia dilanda kebingungan tentang langkah yang harus diambil. Akan mudah jika ia menolak dan mengusir pasukan dari negara lain dengan alasan tidak bisa bekerja sama. Tetapi, Lenea adalah negara baru dengan kepemimpinan yang belum berpengalaman, sehingga kestabilannya masih rapuh. Meski mendapat perlindungan dari para Saint dan Arlos, tidak semua masalah bisa terselesaikan begitu saja. Hubungan mereka dengan Qualia sedang tegang, dan mereka juga harus berhati-hati terhadap perkembangan hubungan dengan Elna. Di tengah kekacauan pembentukan negara, bahkan perintah dari atasan sering membingungkan,
Surat perintah atas nama Parasine dan atas nama Komandan Paladin sering datang terpisah, dan isinya kerap saling bertentangan. Bahkan pasukan penumpas monster ini pun berangkat ke perbatasan atas inisiatif sendiri, siap menerima Hydragian nantinya. Namun, itu bukan alasan untuk menambah dosa dengan membuat masalah diplomatik baru. Apalagi Lenea tidak punya sumber daya untuk memicu konflik dengan negara lain. Sekarang, setelah tidak lagi menjadi bagian dari kekuatan besar dunia, mereka tidak bisa lagi meremehkan bangsa-bangsa benua gelap dan budayanya. Apa kita kerjasama saja menumpas monster untuk sekarang? Aku nggak akan bilang ke siapapun, jadi nggak akan ada yang tahu. Bisik Pepe dengan nada nakal. Para paladin dan prajurit pun ikut berbisik, memberikan pendapat masing-masing. Kapten, kita sebaiknya bekerja sama meski sementara saja. Kita harus mengutamakan mengurangi korban dengan membunuh monster secepat mungkin. Aku tidak setuju. Paladin harus menjadi teladan bagi rakyat. Kita tidak boleh menyalahgunakan wewenang, bahkan dalam krisis. Kita harus menunggu izin dari pendeta yang berwenang dalam urusan pertahanan negara. Itu semua bisa menunggu. Kita harus selidiki dulu senjata aneh yang mereka gunakan. Kita tidak bisa mengabaikan kekuatan sebesar itu. Aku sarankan penyelidikan segera. Pendapat yang muncul sangat beragam, seolah setiap paladin memiliki pendekatan berbeda. Karena peleton ini dibentuk terburu-buru, tidak ada kepemimpinan yang jelas. Paladin memang prajurit elit, tetapi mereka terbiasa bekerja sendiri, sehingga kurang efektif saat harus membuat keputusan politik mendadak. Hal yang sama berlaku untuk Shanghai Paladin sebagai kapten. Ia tidak tahu apakah Pepe hanyalah anak pejabat yang membawa pasukan tanpa izin, atau benar-benar komandan resmi. Namun, melihat pasukan Von Caven yang rapi dan siaga di belakang Pepe, mereka jauh dari citra bangsa primitif, seperti yang sering dilabelkan benua Hydragia pada negara-negara selatan. Shanghai Paladin menyadari, meski tak membanggakan, tekanan situasi ini telah menyingkap prasangkanya terhadap tetangga selatan. Tapi ketika mereka semua sedang sibuk berpikir, maka tiba-tiba saja teriakan peringatan yang sangat kencang datang dari prajurit Von Caven yang berjaga. Suaranya yang lantang memecah keheningan dan memaksa semua orang bersiap tempur. Dari arah yang ditunjuk, salah satu monster aneh yang mengintai perbatasan muncul, melesat mendekat. Parasine, kasihanilah kami, angkat pedang kalian, teriak High Paladin. Knight dan High Paladin maju ke depan, tunjukkan kekuatan Arlos. Dengan raungan mengerikan monster sebagai sinyal, para paladin dari negeri suci dan para prajurit dari kekaisaran multiras itu bersatu menargetkan musuh bersama. Batas antara benua Hydragia dan benua gelap mengabur karena monster TRPG ciptaan Game Master yang telah lepas dari kendali. Dalam kekacauan, kedua pihak perlahan membentuk barisan bersama melawan monster. Paladin ada untuk memenuhi sumpah mereka, menjadi pedang dan perisai rakyat. Sebagai pahlawan, mereka tak bisa menolak bekerja sama di saat genting ini. Namun sayangnya, siasat kerjasama ini ternyata cuma taktik dari Pepe saja. Di tengah pertarungan brutal, mereka melawan pasukan monster yang menyerang wilayah perbatasan benua. Tidak ada satupun yang menduga bahwa pasukan Von Caven memilih untuk dapat mengkhianati para paladin, serta membiarkan mereka semua mati terbunuh oleh pasukan para monster. Lalu setelah itu, pasukan Von Caven akhirnya memanfaatkan semua kekacauan tersebut untuk masuk ke bekas provinsi selatan Qualia, wilayah Lenea, dan memilih untuk tidak pergi lagi, serta menguasai wilayah perbatasan ini secara permanen di bawah bendera dari negara Von Caven, yang merupakan sekutu dari aliansi negara besar Minogra. Nah, pada malam harinya, terdengar suara teriakan marah-marah yang memecah kesunyian di perkemahan pasukan pembasmi monster Von Caven. Jeritan itu bukan berasal dari monster, melainkan dari mentor seorang pemimpin muda yang terkenal sembrono. Di dalam tenda pusat komando, seorang pemuda dengan benjolan besar di kepala, Komandan Von Caven Pepe, berlutut di lantai. Di hadapannya berdiri Tonuka Poli, seorang wanita tua berkepala sapi yang juga sesama pemegang tongkat komando sekaligus mentornya. Tonuka Poli sedang meluapkan amarahnya, memarahi Pepe habis-habisan karena telah menggerakkan seluruh pasukan tanpa meminta izin atau membicarakannya terlebih dahulu dengan dewan. Bagi Tonuka Poli, tindakan itu sama saja dengan mengundang kehancuran negara sendiri. Apalagi kali ini konsekuensinya jauh lebih serius daripada kenakalan-kenakalan Pepe sebelumnya. Pepe dengan nada santai memberi alasan
bahwa ia hanya ingin memperluas wilayah dan menurutnya inilah saat yang tepat untuk menyerang. Alasan ini membuat Tonukapoli terdiam sejenak karena ia tahu urusan memajukan pasukan bukanlah sekadar permainan anak-anak merebut mainan. Ekspansi wilayah adalah persoalan besar yang menyangkut keselamatan seluruh bangsa. PP memang dikenal sembrono, keras kepala, dan sering bertindak di luar dugaan. Namun Tonukapoli tahu bahwa di balik sifat itu, PP bukan orang bodoh. Justru, ia sering membuat keputusan yang tepat di saat genting. Keputusan impulsifnya seringkali ternyata memiliki tujuan strategis yang besar bagi negara. Karena itu, Tonukapoli mencurigai bahwa kali ini pun PP memiliki rencana tersembunyi, lalu mendesaknya untuk mengungkapkan pikirannya. PP awalnya hanya bergumam dan enggan bicara, tetapi Tonukapoli menekannya dengan mengingatkan bahwa Minogra saat ini sedang menghadapi masalah sendiri. Salah langkah bisa membuat situasi mereka bertambah buruk dan merusak hubungan dengan Raja Takuto, sahabat dekat PP. Akhirnya PP mengaku bahwa ia sudah berkonsultasi dengan Takuto dan mendapat persetujuan dari Raja Gelap Ira Takuto sama. Pengakuan itu membuat Tonukapoli semakin terkejut sekaligus khawatir. Ia tahu bahwa Takuto yang dijuluki Raja Kehancuran tidak pernah terlihat lagi sejak upaya pembunuhan terhadapnya saat upacara penyerahan Dragontan. Tidak ada yang tahu keberadaannya, bahkan para pengawalnya menutup rapat informasi itu. Tonukapoli lalu menyusun potongan-potongan peristiwa terkini yang terjadi selama beberapa minggu ke belakang. Pertama, upaya pembunuhan Raja Takuto pada upacara resmi bersama Von Kaven. Kedua, hilangnya Takuto dan ajudannya, Atu, segera setelah peristiwa itu. Ketiga, pemecahan wilayah di Kerajaan Suci Qualia, di mana Provinsi Selatan memisahkan diri dan membentuk negara ilahi Lenea yang dipimpin dua orang santo. Keempat, kemunculan monster aneh di perbatasan antara benua Hydragia dan benua gelap. Awalnya, Tonukapoli mengira semua itu hanyalah serangkaian kejadian yang terpisah. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia curiga bahwa semua itu saling terhubung. Dan semakin dipikir, dia pun justru malah semakin yakin bahwa ini semua pasti adalah rencana gelap dari seorang raja kegelapan. Dari sudut pandang ini, Tonukapoli mulai melihat kemungkinan bahwa Raja Takuto sengaja memanfaatkan situasi dan targetnya bukan tanah subur di utara, melainkan wilayah perbatasan antara dua benua pada wilayah selatan. Jika ia menguasai wilayah itu, ia bisa memutus jalur strategis dan mengisolasi musuhnya dari berbagai macam bantuan. Tonukapoli teringat kembali kesan pertamanya pada Raja Takuto. Sorot mata gila, aura menyeramkan, dan keyakinan bahwa ia adalah pembawa kiamat. Takuto bukan tipe orang yang membiarkan musuhnya tetap hidup. Ia akan memburu mereka sampai musnah sepenuhnya. Ketika didesak lebih jauh, PP akhirnya menyerah dan juga mengaku. Dia berkata bahwa menurut Raja Ira Takuto sama, negara suci Lenea tidak akan bertahan lama, seakan kehancurannya sudah pasti. Ucapan itu membuat Tonukapoli menyadari bahwa situasinya jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Di wilayah penghubung dua benua, benih kehancuran sedang menyala di bawah permukaan, siap meledak dan menelan segalanya dalam kobaran api konflik. Dan semua itu adalah rencana dari satu-satunya raja mereka, yaitu semuanya sudah berada di bawah kendali permainan Raja Ira Takuto sama. Nah, sampai sini videonya udah selesai. Tapi, kalau masih bingung lagi, maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Seperti biasa, penjelasan ini khusus buat yang suka spoiler. Sedangkan, bagi penonton yang suka teka-teki dan suka menebak alur cerita, maka kami sarankan, jangan lanjut tonton. Dan kalian cari tahu sendiri, apa maksud dari cerita bab keempat tadi. Spoiler alert, gampangnya begini cuy. Ingatkan, Takuto adalah player dari game strategi. Di momen ini, Takuto sudah membuat rencana untuk dapat menutup perbatasan dari negara suci Lenea, supaya mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari negara lain saat perang nanti dimulai. Caranya gimana? Caranya begini. Pertama, Takuto diam-diam memberi perintah kepada PP bahwa PP diperbolehkan memperluas wilayah kekuasaan dari negaranya sampai ke wilayah perbatasan benua Hydragia dengan cara melakukan invasi dadakan tanpa persetujuan para tetua desa mereka. Tepat menuju ke wilayah desa terdekat dari desa Lenea,
yang kebetulan saat itu sedang dijaga oleh para High Paladin, Knight, dan juga Squire. Kedua, Takuto mengirimkan pasukan monster dari game tabletop RPG untuk dapat menyerang desa para Paladin itu. Karena dengan cara seperti itu, maka mereka pun pasti akan jadi kerepotan dan juga mereka pun jadi tidak bisa fokus untuk dapat memberikan bantuan menuju kepada ibu kota negara mereka saat Takuto nanti memulai perangnya. Ketiga, Pepe juga menggunakan rencana licik. Awalnya, Pepe sempat menawarkan bantuan kepada para Paladin. Namun, ketika monster sudah menyerang, Pepe justru malah berkhianat, serta dia pun langsung ikut menyerang para Paladin, bahkan sampai menjebak mereka, supaya para Paladin itu bisa dibunuh oleh monster. Lalu, di saat para Paladin itu sudah mati semua, maka Pepe langsung masuk ke dalam desa perbatasan mereka untuk dapat mengambil alih desa ini, sekaligus memperluas wilayah kekuasaan dari Von Kaven. Dengan begitu, kekuatan dari Ordo Paladin kini perlahan-lahan menjadi semakin hancur, baik hancur dari dalam dan juga hancur dari luar. Pokoknya, semua adalah strategi mematikan dari Takuto Ira. Dia telah merencanakan semua hal ini sendirian, supaya player asli dari era Kino mau keluar, dan juga supaya kekuatan tempur mereka bisa berkurang. Nah, itu dia cuy, seluruh isi pembahasan lengkap dari episode kali ini. Jujur aja cuy, bikin video panjang gini susah setengah mati, apalagi bagian bikin gambar ilustrasinya. Jadi, kalau kalian suka, jangan lupa dibantu like dan komen. Dan sampai bertemu lagi pada video bab kelimanya besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.